wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang diwakili oleh sahabat Haji Hadi Musa Said beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Pimpinan Pengurus Cabang GP Ansor Mesir sahabat Hilmi Sirajul Fuadi beserta jajaran, serta segenap sahabat-sahabat PC GP Ansor Mesir yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara yang insya Allah penuh barokah, yakni tasyakuran hari lahir ke-89 Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus halal bihalal dan silaturahim kader Ansor Mesir. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum kita melangkah ke rangkaian acara pada pagi hari ini, mohon maaf, pada sore hari ini, marilah kita bertawasul terlebih dahulu kepada para pendahulu ulama kita, serta kepada para masyayikh baik di Indonesia maupun di Mesir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Ansor, Mars Banser, yang dipimpin oleh Ketua Satkorcap Banser Mesir, Komandan Fakih, dipersilahkan. Sahabat-sahabat dimohon untuk berdiri. Dimohon hiduplah Indonesia. Sudah. Iya.
Ya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, Ansor Mesir. Tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat-sahabat dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni ucapan harlah ke-89 GP Ansor oleh sahabat Ketua Umum PP GP Ansor Gus Yakut Khalil Kaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya cintai, harlah ke-89 Gerakan Pemuda Ansor tahun ini diperingati dalam momentum yang istimewa. Harlah ke-89 Gerakan Pemuda Ansor diperingati saat umat Islam seluruh dunia merayakan hari kemenangannya setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Puasa telah menempa setiap muslim menjadi pribadi yang mampu menahan hawa nafsunya, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dan lebih peka terhadap lingkungan, peka dan welas asih terhadap sesama manusia. Kader-kader Gerakan Pemuda Ansor yang telah digembleng dalam sebulan puasa Ramadan seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat kepada Allah, sekaligus memberi lebih banyak lagi manfaat kepada sesama manusia dan alam. Manifestasi dari hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Memperingati harlah ke-89 Gerakan Pemuda Ansor ini, saya Yakut Khalil Kaumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, mengajak seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor di seluruh dunia untuk terus belajar, tidak lelah mencintai Indonesia, dan menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Selamat harlah ke-89 Gerakan Pemuda Ansor. Dikdaya GP Ansor, Dikdaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga kita bisa merefleksikan harlah ke-89 GP Ansor, Dikdaya GP Ansor, Dikdaya Indonesia. Selanjutnya yakni laporan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Mesir kepada sahabat Hilmi Sirojul Fuadi. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan, kita taati dan patuhi setiap instruksi dan perintahnya, sahabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Gus Haji Yakut Kholil Qaumas, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sahabat Haji Hadi Musa Said. Terima kasih pimpinan, kami ucapkan telah bersedia berkenan menghadiri acara sederhana kami. Yang juga saya hormati sahabat-sahabat pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Republik Arab Mesir, yang juga saya hormati, cintai dan banggakan seluruh kader-kader Ansor Mesir yang berbahagia, yang bugar, yang sehat, yang beruntung. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa jami'a a'malis salihah. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga keluasan dada sahabat-sahabat kalian, semoga kebesaran hati sahabat-sahabat sekalian, dan semoga keluasan permaafan sahabat-sahabat sekalian dapat mengampuni, membersihkan kekhilafan dan kesalahan yang baik saya pribadi maupun seluruh pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Republik Arab Mesir telah lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ingin saya tanyakan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ansor Mesir. Terima kasih. Sahabat-sahabat, sebagaimana telah kita saksikan, dengarkan dan cermati dengan seksama, sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang dipesankan dan diamanatkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sahabat Gus Haji Yakut Kholil Qaumas di dalam video yang telah kita saksikan tadi. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Beliau memerintahkan, mengamanatkan kepada kita semua agar senantiasa meneruskan perjalanan belajar kita, tholabul ilm kita. Yang kedua, sahabat-sahabat, beliau juga mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Dan yang ketiga, yang perlu kita perhatikan lebih seksama, yaitu kita diperintahkan oleh sahabat Ketua Umum agar bersiap
agar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Sahabat-sahabat sekalian, tentu pesan dan amanat atau malah perintah dari Ketua Umum itu bukan hanya kata-kata manis belaka, tapi merupakan perintah yang lahir dari landasan filosofis dan kebutuhan yang akan kita hadapi semua. Sahabat-sahabat sekalian, bila kita cermati satu demi satu seluruh poin perintah tersebut, maka akan terasa lebih relevan, akan mengena di hati kita betapa pentingnya perintah-perintah tersebut. Pertama, poin bahwa kita jangan pernah berhenti belajar. Sebagaimana telah kita teriakkan dari tadi, bahwa NKRI merupakan harga mati bagi kita, bahwa Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah kita, bahwa Nusantara adalah milik kita, dan bahwa Pancasila akan selalu jaya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, mencintai NKRI, meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memperjuangkan agar Pancasila tetap jaya tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak mungkin dapat kita nyatakan kecuali dengan ilmu dan kompetensi. Maka dari itu belajar merupakan harga mati. Ketika kita meneriakkan bahwa NKRI harga mati, maka menjaga NKRI tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita laksanakan kecuali dengan ilmu dan kompetensi. Maka seirama dan senada, selangkah dan senafas ketika kita meneriakkan NKRI harga mati, Pancasila jaya, Aswaja akidah kita, dan seterusnya, maka tepat di saat yang samalah kita mewajibkan diri kita untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan keahlian. Saya yakin kita semua yang hadir di sini merupakan kader-kader thalibul ilm yang tidak pernah berhenti mencari ilmu, baik itu ilmu agama yang telah kita atau sedang kita pelajari bersama di kegiatan kuliahan, ataupun juga skill-skill atau kemampuan keahlian yang menunjang di luar atau selain ilmu agama yang kita pelajari. Bisa saya sampaikan, mohon izin pada pimpinan, saya laporkan kader Ansor Mesir insya Allah tidak hanya cakap dalam ilmu agama, bahwa kemudian kita berada di Mesir dan kuliah di Azhar itu merupakan sebuah fakta, bahwa kita juga belajar memimpin tahlil, mengimami taraweh, bahkan mempelajari diskursus wacana keislaman terkini juga kita lakukan. Tapi di samping itu alhamdulillah para kader Ansor Mesir juga memiliki banyak keahlian yang lain. Ada yang ahli media, sebagaimana operator kita hari ini dengan media yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada juga yang ahli dalam berbisnis, orangnya sedang pulang ke Indonesia, sedang berbisnis juga. Dan insya Allah mudah-mudahan untungnya bisa disumbangkan kepada kita. Tepuk tangan dulu buat sahabat Fikri. Ada juga yang ahli dalam bidang politik, ada sahabat Syauki Adnan, pakar politik Ansor Mesir. Tepuk tangan dulu. Ada juga yang mahir dalam menulis puisi, ada sahabat Maula. Menulis puisi dan menggoda perempuan mungkin. Barangkali masih banyak talenta-talenta yang kita miliki. Ada juga yang ahli dalam memecahkan batu es, dan sahabat Umar, kader Ansor dari Timur Leste, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu menunjukkan betapa mencari ilmu merupakan sebuah keniscayaan,
bahwa kita mencintai Indonesia, kita memperjuangkan Pancasila tetap jaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkibar, tentu membutuhkan ilmu, bukan hanya teriakan-teriakan semata. Dan perintah Gus Yakut Khalil Qomas ini menjadi sangat penting dan menjadi pengingat bagi kita semua akan kebenaran-kebenaran tersebut. Yang selanjutnya mengenai cinta Indonesia sudah tidak lagi perlu kita bahas betapa Ansor yang dipimpin oleh Gus Ketum dan juga ajengan Haji Hadi Musa Said itu merupakan gerakan pemuda yang misinya ada dua, melindungi NU dan menjaga Indonesia, kira-kira begitu. Sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Dan yang ketiga, poin atau perintah untuk menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagaimana kita ketahui sahabat-sahabat sekalian, Ketua Umum sahabat Gus Yakut Khalil Qomas sering kali mengingatkan dan mengamanati kita semua bahwa Ansor adalah NU-nya masa depan dan masa depannya NU. Sehingga dengan demikian kita di pundak kita semua sahabat-sahabat sekalian ada tanggung jawab untuk mengibarkan, membela dan menjaga eksistensi dan manfaat daripada hadirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan secara saksama bahwa NU di hari ini saja menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan dan begitu banyak masalah problem yang harus diatasi, maka tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya rintangan, tantangan dan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh NU di masa yang akan datang. Begitu pula fakta bahwa kita masih muda. Ansor ini bagaimanapun adalah pemuda-pemuda, walaupun ya potongannya kayak kita ini cuma bisa tidur. Yang jago-jago kan cuma yang barusan saya sebut, yang tidak saya sebut jagonya cuma tidur. Nah, mau tidak mau, diakui atau tidak, kita harus menerima fakta bahwa NU berada di pundak kita. Masa depan NU dan NKRI berada di pundak kita. Apabila kita tidak bersiap diri untuk memerankan tanggung jawab yang lebih besar, maka tinggal tunggu saja kehancurannya apa yang telah kita cita-citakan selama ini. Jadi menyiapkan diri itu menjadi sesuatu yang niscaya, menjadi sesuatu yang mendasar bagi kita apabila kita memiliki cita-cita untuk melanjutkan kiprah para masyaikh dan muassis kita dalam menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Pancasila. Sebelum saya tutup, mohon izin kami ingin melaporkan bahwa kader yang tercatat di Mesir ini, yang tercatat ada sekitar 730-an, dan itu merupakan kader-kader yang lahir dari 3 angkatan kaderisasi 2019, 2021 dan 2022. Sebagaimana diketahui, karena di Ansor Mesir ini mayoritasnya merupakan mahasiswa, maka sirkulasi daripada kader yang datang dan pergi itu terjadi begitu cepat, regenerasinya juga begitu cepat terjadi, sehingga di periode ini saja mayoritas pengurus itu insya Allah sedang berada di dalam akhir masa studinya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita semua yang akan menghadapi ujian Al-Azhar diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dan diberikan hasil yang maksimal. Dan kita doakan juga senior-senior kita yang berada di tingkat akhir, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan serta dapat segera sebagaimana amanat
Ketua Umum segera berpulang dan menunjukkan kiprahnya di tanah air. Mohon doanya juga pimpinan dan mohon arahan serta wejangannya bagi para senior-senior yang hendak pulang dan berkiprah di tanah air. Demikian sambutan dan laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menaiki tangga acara kita selanjutnya, yakni arahan dan amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Sahabat Haji Hadi Musa Said. Dipersilahkan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup malam karena sudah jam 9. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka walaupun wasilahnya Zoom. Tapi paling tidak ini menjadi spirit dan motivasi kita untuk terus menjalankan roda organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dan meyakini bahwa kader-kader Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Mesir semangatnya terus membara, semangatnya terus meningkat, apalagi habis Lebaran tentu semangatnya akan berbeda lagi karena setelah merayakan hari kemenangan tentu spirit motivasi kita akan terus meningkat menjadi lebih baik lagi. Pertama-tama, sholawat dan salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yakni syafaatnya, kita bisa mendapatkan di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umat beliau yang selalu menteladani perilaku dan keseharian beliau tentunya. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Mesir dan seluruh pimpinan cabang yang ada di Mesir, salam dari Ketua Umum, karena memang tidak bisa hari ini atau pada kesempatan kali ini untuk menghadiri secara Zoom. Beliau kebetulan kalau musim Lebaran ini kesibukannya meningkat karena di samping sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, beliau juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Tentu kita bisa memahami dan makluminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari Ketua Umum. Tentu ini sekaligus juga selamat Harlah Ansor yang ke-89 Dikdaya GP Ansor Dikdaya Indonesia. Ini adalah satu tema yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Karena di angka 89 tahun, Ansor tentu tidak muda lagi secara gerakan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ansor sudah berdiri 24 April 1934. Tentu itu satu nilai lebih tersendiri. Tidak banyak organisasi yang bisa bertahan selama itu. Dan saya yakin dan kita meyakini sebagai kader Ansor bahwa Ansor akan bertahan ila yaumil kiamah. Karena saya yakin, kita yakin bahwa Ansor didirikan oleh para waliullah, oleh para kiai, para ulama-ulama NU yang saya yakin kebenarannya itu ada dalam organisasi dan gerakan pemuda Ansor ini. Sahabat-sahabat semuanya, tentu sahabat-sahabat yang di Mesir karena jauh dari negaranya 9 jam atau 10 jam penerbangan pesawat, itu saya yakin agak berbeda dalam merayakan Idul Fitri, dan tentu juga berbeda dalam merayakan Harlah Ansor yang ke-89 ini. Tapi semangat, spirit, motivasi dari sahabat-sahabat semua menunjukkan bahwa sahabat-sahabat adalah kader-kader Ansor terbaik yang ada di negara Mesir. Dan sebagai mahasiswa, saya yakin seperti yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang tadi bahwa Ansor adalah NU masa depan, Ansor adalah masa depan NU. Seringkali Ketua Umum menyampaikan bahwa organisasi Ansor ini tidak sekedar menjadi organisasi kader, tapi organisasi yang betul-betul menjiwai dan mampu mengkonsolidasikan dirinya, mensolidkan dirinya, solidaritas antar kader itu yang luar biasa. Organisasi satu komando. Dan Ketua Umum selalu mengilustrasikan bahwa gerakan pemuda Ansor seperti halnya, filosofinya seperti halnya kereta api. Kita berangkat bersama, sampai tujuannya pun bersama. Jadi siapapun yang menghalangi kereta api pasti akan tertabrak, dan siapa yang tidak masuk gerbong pasti akan tertinggal dengan sendirinya. Dan ini menjadi satu garis komando untuk gerakan pemuda Ansor, bahwa gerakan pemuda Ansor satu kebersamaan, satu tujuan, satu komando di bawah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Haji Yakut Khalil Kaumas untuk saat ini tentunya. Sahabat-sahabat semuanya, saya tidak akan panjang lebar. Sekali lagi kami atas nama Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas dedikasinya, atas kerja kerasnya menggerakkan, tidak sekedar berteriak Gerakan Pemuda Ansor, tapi menggerakkan organisasi ini menjadi mendunia. Dan saya yakin dari 700 kader itu ketika pulang ke Indonesia nanti akan memberi manfaat yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Tentunya profesi apapun yang nantinya akan dilakoni atau dijalankan oleh sahabat-sahabat semua ketika di rumah, itu adalah pilihan-pilihan dari sahabat-sahabat. Kader-kader Ansor bisa menjadi apapun, yang penting memberi manfaat buat lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan agamanya. Bisa menjadi politisi, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi ekonom, bisa menjadi kiai, ulama, dan sebagainya. Bisa menjadi ahli tafsir, ahli ekonomi, dan sebagainya. Tentu hal itu sesuai dengan pilihan dari sahabat-sahabat semua. Yang paling penting adalah hari ini sesuai pesan Ketua Umum yang tadi disampaikan oleh sahabat Hilmi sebagai pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Mesir, bahwa kita terus belajar, terus mencintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena Indonesia kita lahir dan dibesarkan, kita minum, makan dari tanah dan air Indonesia. Kita pun bersujud
di tanah Indonesia dan kita kemungkinan besar juga akan dikubur atau dimakamkan di tanah Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin Ansor akan menjaga, merawat, dan menguatkan kebangsaan, menguatkan keislaman, menguatkan persaudaraan, menguatkan kemanusiaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja sahabat-sahabat, sekali lagi selamat Harlah Ansor yang ke-89. Mudah-mudahan kita semua ke depan akan jauh lebih baik lagi, ke depan akan jauh lebih semangat lagi, ke depan akan menjadi kader-kader yang bisa memberi manfaat buat bangsa Indonesia, wabil khusus buat keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat, tentu kita juga berharap siapapun, kalau bahasanya ketum, segera pulang ke Indonesia yang sudah selesai, tapi kalau yang belum selesai ya jangan pulang dulu. Tentu yang sudah selesai harap segera pulang, kalau toh mau berkiprah di ruang apapun, selagi masih ada jaringan gerakan pemuda Ansor, insya Allah senior-senior pun yang ada di Indonesia pasti akan membuka ruang-ruang yang memang itu menjadi keahlian dari sahabat-sahabat semua. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan di Indonesia. Untuk membangun Indonesia tidak harus menjadi pejabat, menjadi apapun, tapi menjadi manfaat itu akan jauh lebih baik dan lebih penting ketika kita bisa hidup bersama dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat, masih semangat? Masih semangat? NKRI? 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 Pancasila Jaya! Pancasila Jaya! Aswaja Akidah kita! Aswaja Akidah kita! Nusantara Milik kita! Nusantara Milik kita! Ansor Bansor Luar biasa! Ansor Bansor. Luar biasa! Oke, inilah kesulitan kita, inilah soliditas kita, inilah kebersamaan kita yang harus tetap kita pertahankan. Bersiaplah untuk menjadi masa depan NU dan bersiaplah untuk menjadi NU masa depan. Dari Jakarta pergi ke Mesir. Saya akan berpantun sedikit. Dari Jakarta pergi ke Mesir. Pergi belajar untuk menuntut ilmu. Segera pulang menjadi ahli tafsir. Berguna untuk bangsa dan agamamu. Burung cendrawasih dari Papua. Burung Garuda lambang negara. Selamat datang Ansor Banser Mesir yang juara. Satukan hati membangun Indonesia. Saya ulangi ya, saya ulangi. Burung cendrawasih dari Papua. Burung Garuda lambang negara. GP Ansor Mesir memang juara. GP Ansor Mesir memang juara. Jago! Satukan hati membangun Indonesia. Demikianlah sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi saya atas nama pribadi dan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, atas nama Ketua Umum Gus Yakut Khalil Kaumas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, mengucapkan selamat Harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-89.
Mudah-mudahan kita semua terus menjadi santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menjadi penerus perjuangan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Ketiga, salam dari kami. Sekali lagi dari Indonesia, segera selesaikan studi Anda. Kami tunggu kiprah Anda di Indonesia untuk membangun, menguatkan, merawat, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Haji Hadi Musa Said kami sampaikan terima kasih. Acara berikutnya yakni pembacaan doa oleh Ketua Pimpinan Cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor kepada sahabat Afif Mukhtar. Dipersilahkan. Allahumma sholli Cik. Mohon izin pimpinan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسكر الفاتحة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disampaikan terima kasih. Dengan dibacanya doa penutup, maka berakhir pula acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan, baik tutur kata maupun tingkah laku. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.